Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alim wal ulama, para asatidz wal habaib, wabil khusus guru kita Al-Habib Ahmad bin Alwi Asyatiri, mata'anallahu bituli hayatihi wa bi'ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Dan para asatidz hadir di hadapan kita, ada Ustadz Fatoni, ada Ustadz Khair, dan asatidz yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para guru sekalian, segenap para jamaah dan segenap hidangan. Ada salak, ada pisang, iya. Sahibul Bait Bapak Jumaris, yang entah mana orangnya saya belum lihat. Oh, yang itu. Alhamdulillah, takut salah nunjuk saya. Bapak Jumaris dan keluarga yang pada malam ini beliau sengaja mengundang kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka tasyakur sekaligus walimatul aqiqah putra-putrinya tiga sekaligus, wabil khusus yang baru launching ya Pak ya. Baru launching Ananda Az-Zahra Putri Jumaris. Kemudian yang kedua Ananda Muhammad Kaisar Raden Wijaya. Dan yang ketiga Muhammad Raden Al-Fatih. Kita doakan mudah-mudahan Ananda ini putra putri dari Bapak Jumaris beserta ibu dijadikan menjadi putra putri yang soleh dan solihah. Amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bu, kedengeran Bu? Ini malam ini lumayan agak berat nih tantangannya nih. Saya harus ceramah, di depannya banyak hidangan nih. Kelamaan ceramah kehabisan Pak. Iya. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat aja ya, singkat padat. Masih ingat kan? Singkat, padat, melekat, penuh hikmat. Yang terpenting pulang bawa apa? Masih lupa ilmu yang manfaat. Berkat mah penting. Berbicara tentang aqiqah. Temanya aqiqah. Aqiqah itu adalah salah satu syariat Nabi Muhammad SAW. Hukumnya adalah sunnah, menurut sebagian ulama sunnah muakkadah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, ketika anak usia 7 hari dari kelahiran, maka sunnah untuk orang tuanya yang pertama menyembelih kambing atau domba yang disebut dengan aqiqah. Berapa jumlahnya? Untuk anak laki-laki 2 ekor, untuk anak perempuan 1 ekor. Usia 7 hari dari kelahiran belum siap, boleh di usia 14 hari setelah kelahiran. Sunnah deh.
usia 14 hari dari kelahiran pun belum siap, bisa di usia 21 hari setelah kelahiran. Di fikih dijelaskan sunnahnya nyembelihnya pagi-pagi, sama seperti menyembelih hewan kurban. Indah turunil fajri, di saat matahari terbit. Bedanya kalau kurban dibagikan daging mentahnya, kalau akikoh dibagikan daging matangnya. Itu akikoh. Sunnahnya seperti itu. Ternyata sudah 20 hari anak lahir, bapaknya belum siap juga. Boleh, masih sunnah hukumnya menyembelih akikoh untuk anak sampai anaknya balik. Sampai anaknya balik. Ukuran balik menurut batasan fikih, kalau laki-laki usia 15 tahun, kalau perempuan usia 9 tahun. Atau perempuan sudah haid, laki-laki sudah mimpi apa ya namanya ya? Hah? Benar, mimpi kerja kelompok. Itu untuk laki-laki. Itu sunnah. Kalau sudah balik, maka sudah hilang tuh kesunahan untuk orang tuanya. Jadi kalau kita punya anak usia 7 hari sunnah akikoh, belum siap 14 hari, belum siap 21 hari, belum siap sampai batasan anak balik. Kalau anak sudah balik, orang tuanya sudah tidak sunnah lagi untuk akikoh. Siapa yang disunahkan akikoh kalau udah balik? Dirinya sendiri. Jadi kalau kita belum diakikahkan sama orang tua kita dulu, nah kita masih punya kesunahan tuh untuk akikoh. Apa hikmahnya akikoh? Al-waladu murtahanun bi akikotihi. Ini ngaji dulu ya, serius. Anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Mana tergadaikan? Begini, satu kata ulama, kalau anak meninggal, kan anak tuh solehnya ada dua, Pak. Ada soleh karena dididik, ada soleh otomatis tanpa dididik. Auto soleh kata anak-anak. Yang mana anak yang meninggal sebelum balik. Kalau anak meninggal sebelum balik udah otomatis soleh. Otomatis soleh. Tapi walaupun itu anak soleh, nanti di akhirat tidak bisa memberi syafaat pertolongan kepada orang tuanya, kecuali kalau anak itu sudah diakikahkan oleh orang tuanya. Makanya tergadai itu belum ditebus gitu. Yang kedua, kata ulama, makna anak tergadai dengan akikohnya itu sama sekali anak mau meninggal sebelum balik atau meninggal sesudah balik, dia tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya di akhirat kalau belum diakikahkan. Yang ketiga, maknanya anak itu murtahanun, artinya anak itu masih terkekang oleh setan, oleh iblis. Sehingga wajar, ada ulama mengatakan kalau anak belum diakikahkan, jangan heran kalau kelakuannya agak susah diatur. Iya, bikin susah orang tuanya. Jadi kita jadi ujian berat tuh untuk orang tuanya. Maka kalau kita punya anak sakit-sakitan, punya anak kelihatan nih agak susah diatur, satu dua sama bapaknya, misalkan, maka akikahkan kalau belum balik. Nah, itu mana murtahanun di akikoh. Tapi yang disunahkan muakadahnya yaitu pada usia 7 hari. Nah, ketika diakikahkan usia 7 hari, sunnah anak wayuhlaku, dicukur. Tapi maaf, dicukurnya bukan dicukur rame-rame kagak kelar-kelar. Kayak tadi, saya gak biasa kalau pas lagi 40 harian anak atau akikah anak 7 hari ngayun ya kalau orang Sunda bilang, terus anak dibawa dicukurin satu orang saya gak terbiasa. Karena memang dicoretnya bukan begitu. Disunahkan mencukur rambut anak itu siapa? Bapaknya. Dicukurnya segimana? Sampai habis. Dibotakin rambut anaknya, dikrop, tapi jangan pakai silet, ngeri. Dicukur aja pakai gunting, habisin. Setelah dicukur, rambutnya dikumpulkan, ditimbang wayata sodakoh, kemudian bersodakoh.
wa ayatasadaqah, bersedekah si orang tua kepada fakir miskin dalam bentuk emas atau dalam bentuk perak dengan berat seberat rambut bayi yang tadi dicukur. Gitu. Wah, rambutnya ini anak perempuan, rambutnya apa ya? Gemplok apa namanya? Oh, tebal. Pas dicukur ada 500 gram, setengah kilo. Waduh, 3 kilo. Lumayan tuh ya. Harga emas sekarang berapa? Lumayan. 1,5 kan lumayan. Di kita ya, kalau di Jawa emas gak ada harganya. Iya, masuk Jawa mau masuk ke sana kemari. Iya. Nah itu, jadi sunnah tuh. Nih Pak Jumaris, sekarang kan anaknya udah diakikahkan nih. Nah besok dicukur tuh anaknya, cukur habis, timbang. Tapi sunnah, kagak usah maksa-maksain. Saya mah gak mau sedekah besok emas, mau sekarang aja ngasih dosa, itu lebih baik. Timbang nanti rambutnya ada berapa gram, sedekah dalam bentuk emas. Kalau enggak dalam bentuk perak gak apa-apa. Perak kan lebih murah ya, perak lebih murah. Nah itu bab akikah. Kemudian di hari ke-7 tersebut wa ayyusmiyahu, anak dikasih nama. Makanya disebut walimatul akikah atau walimatul tasmiyah. Walimah pemberian nama kepada anak. Dikasih nama anak tuh usia keberapa? Usia ke-7. Udah saya jelasin tuh tempo hari. Ada kali ya seminggu yang lalu nih. Bab akikah juga di rumah siapa tuh kemarin? Nah, sama tuh. Oh, benar. Nah itu sunnah dikasih nama. Bagaimana ngasih namanya? Yang baik, yang bagus. Kata Nabi, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kalian, kata Nabi, nanti di yaumul qiyamah akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Maka kata Nabi, fa'ahsinu asma'akum, bagus-baguskanlah nama-nama kalian. Jadi ngasih nama itu harus bagus, jangan sembarangan. Bagaimana nama yang bagus? Kata Nabi, yang sebaik-baiknya nama adalah Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah atau Abdurrahman. Kemudian para ulama, Syekh Nawawi mengatakan sebaik-baiknya nama adalah ma'ubida aw humida. Nama yang diawali dengan kata abdu atau kata Muhammad atau Ahmad. Kalau laki. Kalau perempuan Siti berarti ya. Siti. Gitu. Itu sebaik-baiknya nama. Jadi jangan sembarangan ngasih nama. Ini ngasih nama ngasal aja. Atau enggak Abdul dan Muhammad, yang penting artinya baik, artinya bagus. Seperti tadi Ananda siapa? Az-Zahra Putri. Oh, Az-Zahra bagus. Az-Zahra itu kalau di bahasa Arab artinya bunga yang sedang mekar. Bisa. Atau sesuatu yang bercahaya, terang benderang. Bisa, atau sesuatu yang indah, itu Zahra namanya. Jadi Pak Jumaris ini dengan memberi nama anaknya Az-Zahra, tujuannya agar anaknya nanti memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, yang menerangi, bersinar, sehingga orang-orang akan merasa kagum dengan akhlak baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gitu, Az-Zahra. Bagus tuh. Jangan ngasal. Saya mah ngasih nama anak digabung aja nama istri sama nama suami. Ditanya, nak, nama kamu siapa? Desi, Pak. Desi, iya. Dari mana nama Desi? Oh, gabungan bapak sama emak saya. Bapak saya Dede, ibu saya Susi, digabung jadi Desi. Bagus tuh. Ya. Kamu siapa namanya? Novi. Kok Novi? Iya, karena nama bapak saya Novan, nama ibu saya Evi, digabung jadi Novi. Pas ditanya, kamu siapa namanya? Malu saya nyebutnya. Kenapa malu? Nama saya juga gabungan nama bapak emak saya. Apa namanya? Bapak saya Abbas, ibu saya Koko. Jadi namanya Baskom, gabungan tuh. Tapi apa namanya? Kurang bagus artinya. Ya, nama yang bagus, yang memiliki arti yang bagus. Ada santri dulu, ini cerita nih. Ini bukan ngaji, cerita. Kalau yang tadi ngaji. Ada santri 3 orang dipanggil sama kiainya. Santri, sini kamu. Ya, kiai. Siapa nama kamu? Nama saya Ahmad Nasihin, kiai. Bagus tuh nama kamu. Iya.
Biasa dipanggil saya Anas. Oh, karena kamu biasa dipanggil Anas, coba baca surat An-Nas. Baca tuh satu. Yang kedua, nama kamu siapa? Torik, Kiai. Torik, ya. Panggilannya siapa? Torik. Ya udah, kamu baca surat At-Torik. Giliran yang ketiga, Pak, mukanya pucat, keringat dingin keluar, gemeteran. Namanya Imron. Kira-kira baca apa coba? Ditanya sama Kiai, siapa nama kamu? Sambil gemeter dia jawab, nama saya Imron Kiai, tapi biasa dipanggil Kulhu. Dia bacanya surat apa? Ini kayak sepele ya, ngasih nama anak kayak sepele. Padahal nama yang diberikan oleh orang tua kepada anak adalah doa. Ketika orang tua memberi nama yang baik, maka orang tua mempunyai harapan atau doa agar anaknya menjadi baik. Patoni, oh, bagus Patoni itu. Artinya cerdas. Makanya pinter ya. Pinter, bisa naik kodi bisa, ceramah bisa. Gak pinter gimana coba? Masang tower bisa, nyetir bisa, serba bisa ya? Serba bisa. Iya. Oh, Ustadz Khair. Wah, Khair itu artinya kebaikan atau baik, bagus. Makanya dilihat dari kiri kanan bagus saja dulu. Karena Khair. Nah itu nama yang baik. Dan itu termasuk hak anak, Pak. Hak anak. Kalau kita ngasih nama anak yang buruk, maka jangan salah. Kalau perilaku anak nanti jadi buruk juga. Dulu ini cerita lagi, tapi kalau yang ini riwayat. Kalau tadi dongeng. Beda dongeng dengan riwayat. Kalau dongeng itu 50% bohong, 50%-nya gak nyata. Itu dongeng. Kalau riwayat berdasarkan catatan. Dulu di zaman Sayyidina Umar, jangan bilang ya, ada kata orang tua durhaka dari anak, ada apa enggak? Ada. Iya, kita kan taunya anak durhaka dari orang tua. Ternyata ada orang tua durhaka dari anak. Mana nih di zaman Sayyidina Umar ada bapak-bapak laporan ke Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, Pak Amirul Mukminin, saya mau ngadu, tolong anak saya dikasih hukuman. Hukuman kenapa? Anak saya ini kelakuannya, kalau bahasa kita membader, susah diatur. Dia sering nyakitin hati saya sebagai kedua orang tuanya. Dia gak pernah nurut. Benar begitu? Iya. Mana anak kamu? Dipanggil anaknya. Kalau bahasa kita, hetong, lu kenapa kelakuan kayak begitu? Gitu kan? Kamu gak tahu apa? Nih, hak orang tua yang wajib dilaksanakan oleh anak itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dijelasin sama Sayyidina Umar. Anak itu wajib terhadap orang tuanya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu durhaka kepada kedua orang tua. Kata si anak, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saya menerima bahwa saya sebagai anak durhaka. Tapi bolehkah saya bertanya? Oh iya, boleh, kata Sayyidina Umar. Apa yang mau kamu tanyakan? Kalau tadi Amirul Mukminin menceritakan tentang kewajiban anak terhadap orang tua, hak orang tua yang wajib atas anak, apakah ada hak anak yang wajib atas orang tuanya? Apakah anak punya hak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya? Kata Sayyidina Umar, oh tentu ada. Apa ya Amirul Mukminin? Yang pertama, kata Sayyidina Umar, kewajiban seorang ayah terhadap anaknya yang pertama adalah mencarikan calon ibu yang baik. Ternyata untuk mencetak anak soleh itu gak gampang. Tapi dari proses awal kita milih bibitnya, nyari bibitnya yang benar. Kalau nemu bibitnya di bioskop ya jangan harap benar kali ya. Apalagi di diskotik. Enggak, dia di diskotik lagi zikiran, kecuali kalau udah begitu. Gitu. Kemudian yang kedua wa ayyuhsina ismahu, kata Sayyidina Umar. Hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua adalah memberi nama yang baik terhadap anaknya. Oh begitu? Iya. Kemudian masih ada yang ketiga, kata Sayyidina Umar, wa ayyu'allimahul kitabah. Kewajiban orang tua terhadap anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya adalah mengajarkan anaknya Al-Quran atau mengajarkan agama. Kata si anak, wallahi ya Amirul Mukminin, demi Allah, demi Tuhan, dari ketiga-tiganya tadi
bapak saya tidak ada yang saya dapatkan dari bapak saya. Bapak saya nyari ibu saya bukan orang yang baik. Diceritakan di situ ibunya itu adalah ibu yang gak baik. Bahkan nama saya dikasihnya bukan nama yang baik, nama bapak saya. Namanya bahasa Arab, Pak, tapi kalau diartikan nama kita kumbang kelapa artinya. Kemudian yang ketiga, orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya pada agama. Balik badan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar ke laki-laki tadi, "Hei Pak, ente bilang anak kamu durhaka kepada kamu. Ketahuilah sebelum anakmu durhaka kepada kamu, kamu sudah durhaka terlebih dahulu terhadap anakmu. Karena haknya tadi tidak dipenuhi. Makanya hati-hati. Ini yang belum nikah nih, ini kelihatan nih bujang-bujang nih. Yang belum nikah, iya, awali dari memilih calon yang baik. Cari calon yang baik. Nanya, Ustaz, calon yang baik kayak gimana cara ngelihatnya? Pertama lihat dari kakinya, napak apa kagak. Kalau kagak napak jangan, berarti kuntilanak. Gak. Ingat kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in, menikahin perempuan itu karena 4 perkara. 1, lijamaliha, lihat karena kecantikannya. 2, walimaliha, karena hartanya. Walinasabiha, karena keturunannya. Yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Kalau gak lengkap yang 4, pilih 1 diantaranya. Mana? Fadfar bidatidin, pilih agamanya. Muka pas-pasan gak apa-apa lah. Keturunan juga gak bagus-bagus amat, ya gak apa-apa lah. Harta juga gak banyak-banyak amat, gak masalah. Yang penting agamanya baik. Cari calon istri yang baik. Bahkan kalau kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, nah ini baru nih ngaji nih. Jangan sampai dinikahi perempuan yang punya 6 sifat. Catat. Jadiin status. Catat. 6 kriteria perempuan yang gak boleh dinikahin. Kalau sudah terlanjur dinikahin, tanggung resiko. Kalau enggak, benerin. Nih Pak, catat nih Pak. Kalau 6 sifat ini ada salah satunya atau 6-6-nya pakai lengkap di istri kita, benerin Pak. Kalau nggak bisa benerin, apa dah? Tambah banyak bersabar. Apa? Yang pertama, la amanatan. Jangan menikahi perempuan yang suka mengeluh. Waduh, istri gua banget ini. Bu, dengerin Bu. Jadi perempuan jangan jadi perempuan yang suka mengeluh. Kalau kita punya istri kerjaannya ngeluh, nasihatin, cari jalan solusinya. Biar apa? Biar berhenti kagak suka ngeluh. Kalau belum dinikahin, jangan dinikahin. Ngeluh, nantinya berat. Ini di Ihya Ulumuddin. Beratnya gimana? Suami pulang kerja nge-grab, kagak ada orderan yang masuk. Seharian ngabisin bensin doang. Pas pulang ke rumah cerita sama bini, "Mak, hari ini mah kosong nih, kagak dapat apa-apa kerja." Kata istrinya, "Lah Pak, kalau kita kagak dapat kerja, kagak penghasilan gimana ini? Anak-anak sekolah, belum buat biaya harian, belum kontrakan." Udah mas suami capek, udah mas suami stres mikirin untuk nafkah harian, dapat istri ngeluh, stres, gantung diri suaminya. Makanya jangan sampai kalau istri kita begitu, diskusikan, ajak, nasihatin. Itu yang pertama. Yang kedua, la mananatan. Nih, mananah. Jangan sekali-kali menikahi perempuan yang suka mengungkit-ungkit masa lalu. Jangan suka mengungkit masa lalu. Kalau punya istri suka ngungkit-ngungkit masa lalu, nasihatin, minta orang tuanya untuk nasihatin. Udah Ustaz, udah dinasihatin, masih aja dulu tuh bertambah. Kagak. Berdoa kepada Allah biar akhlaknya dirubah. Mengungkit-ungkit masa lalu, dibaca semuanya.
Kamu tuh yang harusnya tahu diri. Kamu kesini tuh cuma bawa modal dengkul dong, segala macam tuh. Biasanya kan perempuan tuh daya ingatnya kuat. Daya ingat yang kuat. Udah puluhan tahun, sekian tahun. Lama kan ya? Enggak. Bapak mah enak sambil makan, lah saya. Oke, yang ketiga, lahanatan. Jangan menikahi perempuan yang suka mengingat-ingat masa lalunya. Kalau tadi mungkin sekarang mengingat-ingat. Mengingat-ingat laki-laki yang pernah ada hubungan dengannya. Susah move on. Suka menceritakan laki-laki lain di depan suami. Dan sama suami pun nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Bilang ke istri, Neng, kamu mah gak kayak mantan aku. Mantan aku mah begini. Nah, itu gak boleh tuh. Sama perempuan juga gak boleh. Gak boleh membanding-bandingkan suami dengan suami orang lain. Udah rezekinya kita macam begitu, terima aja. Gitu. Jangan dibanding-bandingkan. Pak, lihat tetangga mah kerja setahun punya mobil, kerja sekian punya rumah, kerja sekian. Lah Bapak kerja tiap hari malah utang yang nambah. Jangan sampai dibanding-bandingkan seperti itu. Ya. Jadi perempuan yang suka membanding-bandingkan sama laki-laki pun nggak boleh membanding-bandingkan. Yang berikutnya adalah al-hadaqah, perempuan yang boros, suka belanja berlebihan. Suaminya asik kerja, istrinya asik check out keranjang kuning. Sampai ditanya sama tetangga, Pak, istrinya kerja di mana? Oh, istri saya bekerja di Shopee, di Lazada, sama di TikTok. Bagian apa? Bagian check out. Belanja doang. Iya, dikit-dikit COD. Bu, izin suami dulu kalau mau belanja ya. Jangan tahu-tahu suami bayar aja tuh. Apalagi pay letter. Ketahui ya Bu ya. Ibu-ibu yang sering belanja online COD-an tanpa izin suami, jenazahnya dibawa kabur ke NT. Jangan sampai ya. Izin dulu sama suami. Gitu. Istri itu jangankan belanja, Bu, sekalipun dia mau bersedekah dengan hartanya sendiri, ibu punya duit sendiri, mau bersedekah itu harus ngomong dulu ke suami, Bu. Harus ngomong dulu ke suami. Gitu. Yang kelima, al-barakah. Kalau ini musim nih semua nih. Al-barakah itu apa? Perempuan yang suka berdandan berlebihan, tapi bukan untuk suami. Kalau di rumah, di depan suami, pakaian ala kadarnya. Daster udah 3 minggu kagak dicuci. Kadang pakai baju kutang doang. Itu pun talinya yang satu kuning, yang satu hijau. Rambut boro-boro disisir. Iya. Giliran suami ada perlu, lihat mukanya teriak. Mukanya dikasih apa yang hijau-hijau tuh? Maskeran. Atau suaminya takut. Iya, lampu dimatiin, pas lampu dinyalain, innalillahi, ada malampir masuk. Ya. Giliran mau keluar rumah, dandan habis-habisan. Bedak dipakai, lipstik dipakai. Apalagi itu yang biru-biru di pipi itu kayak bekas dipukulin apa namanya? Nah itu dipakai. Lipstik kagak ada, nyari pewarna makanan. Alis ditambahin pakai pensil. Pensil kagak nemu, pantat penggorengan digosok. Mau kemana? Mau keluar pakai parfum. Ketek disemprot pakai parfum. Mau kemana? Mau keluar naik ojek. Padahal yang nyari duit suami, yang beliin perlengkapan suami, dipakai sama istri. Dandan untuk siapa? Untuk tukang ojek. Kata suami, lah rugi bandar ini. Yang modalin suami, yang dapat, yang lihat kecantikannya siapa? Tukang ojek. Nah ini disebut dengan barokah. Jangan ya. Islam gak melarang, Bu, perempuan untuk berdandan. Islam gak melarang perempuan untuk berhias, malah dianjurkan.
tapi berdandan berhiasnya untuk suami. Makanya buka bu, kita buku dulu chat di sini disebutkan perempuan itu kalau keluar dari rumah harusnya pakaiannya sesederhana mungkin, dandanannya sesederhana mungkin, tapi kalau di depan suami dandanlah habis-habisan, servis suami semaksimal mungkin biar suaminya betah di rumah. Kepalang betah kagak kerja ya salah juga ya. Yang terakhir biar cepet dah, jangan dinikahi atau obati kalau kita punya istri punya sifat yang keenam ini. Apa? As-sadaqah. Apa as-sadaqah itu? Banyak ngomong. Kalau bahasa Betawinya cerewet. Bahasa Betawinya cerewet. Iya. Suaminya ngomong satu kata, istrinya dari sini sampai Cilengsi. Kata suaminya, untung punya istri kayak begini mandah, kagak usah beli TV, kagak usah beli radio. Gak nyetel TV, gak nyetel radio, udah rame deh. Istrinya ngomel sambil nyuci, sambil masak, dibaca semua tuh. Nah itu jangan. Lah Ustaz, itu 6-6-nya ada semua di istri saya. Sobar Pak, sobar. Iya. Laki-laki yang sabar atas perilaku buruk istrinya, besar kemungkinan dia diangkat jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Bener, Mak. Dulu ada Syekh Abdul Rahman Bajalan Habar. Beliau punya istri persis kayak yang tadi diceritain. Udah mah boros, cetil, cerewet, alhamdulillah. Tapi beliau sabar aja, tahan aja. Kerjaan beliau itu nyari kayu bakar terus dijual. Sampai suatu hari beliau niat ujrah. Pas begitu niat ujrah, ternyata di bukit ada orang yang lagi ujrah juga. Pada nggak bawa bekal, dia nanya, ente pada kok kada bawa bekal? Kalau bahasa kita begitu. Kalau mau makan dari mana? Kata orang tersebut, saya kalau lapar tinggal berdoa kepada Allah, tawasul dengan walinya Allah yang namanya Abdurrahman Bazal Nahaban. Terus langsung tuh dikirim gitu. Dalam hatinya, lah emang bener itu nama gua gitu. Jangan-jangan gua wali gitu. Akhirnya beliau mencoba berdoa, ya Allah jika benar saya wali, datangkan kepada saya makanan. Didatangkan, jadi wali karena sobar menghadapi istri yang kelakuannya tidak baik. Kata Bapak, ya jangan disamain Ustaz, itu mah wali. Lah kita mempunyai istri model begitu, jadi wali tangga stres enggak. Stres kagak apa? Jadi wali mangkagak stres sih. Iya, ya berdoa lah, banyak berdoa. Makanya sering-sering Pak, setiap sholat baca selesai sholat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah itu doa minta apa? Minta istri yang solehah, minta anak-anak yang soleh dan solehah. Termasuk kita doakan mudah-mudahan putra putri dari Bapak Jumaris, wabil khusus yang tadi diakikahkan, semuanya ya, mudah-mudahan dijadikan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita berdoa juga mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa jawzatina wa talamidina wa la tadurrahum wa fiqna wa iyyahum li ta'atika wa hfadna wa iyyahum warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena barusan kita sudah doa, di mana-mana kalau pengajian udah doa berarti udah selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah.